Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan materi bab 1 yang mengenai pengenalan CX Programmer dan kontrol relay dengan PLC Omron tipe CP1E. Untuk tujuan praktikum di sini ada 3. Yang pertama, membuat rangkaian pemrograman dengan diagram tangga atau ladder. Yang kedua, memahami masing-masing komponen yang terdapat di dalam program PLC. Yang ketiga, menjalankan dan memprogram PLC dengan menggunakan software CX Programmer. Untuk landasan teori sendiri, Programmable Logic Controller atau PLC merupakan mikroprosesor yang berfungsi sebagai otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu industri. Salah satu vendor atau penyedia PLC adalah Omron. Untuk pemrograman PLC Omron menggunakan software CX1 yang mana digunakan untuk merancang, mendownload, dan mengupload program ke PLC dengan bahasa pemrograman menggunakan ladder, statement list, dan function block diagram dengan fasilitas CX Programmer. Kemudian, saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengoperasian software CX Programmer itu sendiri. Yang pertama, kita buka aplikasinya, dan ini adalah tampilan utama dari aplikasi CX Programmer. Jika kita ingin memulai project baru, kita pilih File, lalu klik New. Untuk device name ini terserah. Di sini saya menggunakan New PLC 1. Lalu untuk device tipe di sini menyesuaikan nama PLC yang digunakan, dan di sini kita menggunakan CP1E. Lalu pilih setting dan menggunakan CPU dengan tipe N20. Dan inilah rangkaiannya jika kita mau membuat project. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama ini adalah title bar. Yang kedua file, edit, view, dan seterusnya ini termasuk menu bar. Dan ini 3 baris ini itu termasuk tool, dan yang ini adalah proyek yang sedang bekerja atau dikerjakan, dan ini adalah bidang kerja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa input yang terdapat pada input dan output yang terdapat pada CX Programmer. Yang pertama, input yang berupa normally open. Yang kedua, di sini input yang berupa normally closed, dan ini gerbang OR, ini gerbang XOR. Lalu ini ada garis yang menghubungkan secara vertikal, dan ini secara horizontal, dan ini terdapat coil yang berfungsi untuk output. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan mempraktekkan input dan output yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, kita akan menggunakan normally open. Dikarenakan normally open ini berfungsi sebagai output, maka alamat dimulai dari 000. Dan kita beri nama start. Setelah ini kita akan memberi input yang kedua, yaitu normally close, yang berfungsi sebagai reset. Dikarenakan ini input kedua, maka alamatnya yaitu 001 dengan nama reset. Lalu kita hubungkan garis secara horizontal. Lalu kita beri coil sebagai output. Karena ini output, maka alamat dimulai dari 100.00. Lalu sebagai penguncinya kita menggunakan gerbang OR. Seperti ini rangkaiannya. Lalu kita hubungkan ke PLC dengan memilih PLC. Terlebih dahulu kita pilih work online. Setelah selesai, kita baru ke transfer to PLC. Kita pilih OK. Yes.
Selanjutnya akan dijelaskan tentang merangkai di PLC-nya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang merangkai PLC setelah ladder telah dikirim ke PLC. Yang pertama yaitu kita hubungkan output plus kepada COM yang di sebelah sini untuk memberikan tegangan input plus pada alamat yang berada pada sini. Sesuai SOP, untuk tegangan plus kita menggunakan kabel merah. Lalu setelah kita memberi plus pada COM yang indikator yang di atas, maka kita akan memberikan output plus juga kepada input COM pada bagian switch ini. Lalu setelah alamat pada COM sudah positif semua, kita hubungkan. Untuk yang indikator yang merah ini sesuai alamat pada ladder menggunakan 0 dari 00, kita hubungkan dengan indikator lampu. Lalu untuk switchnya kita menggunakan push button. Kita hubungkan karena pada ladder terlihat bahwa menggunakan alamat 0 dari 00 sebagai start. Sesuai SOP kita menggunakan push button berwarna hijau. Kita hubungkan kepada nomor open. Lalu untuk tombol resetnya sesuai dengan alamat 0.1 di sebelah sini, kita hubungkan pada tombol merah, push button merah. Setelah itu, untuk memberikan input negatif pada COM yang di sebelah push button, maka kita hubungkan keduanya dahulu agar memiliki nilai yang sama. Lalu kita hubungkan juga ke negatif. Sesuai SOP kita menggunakan tombol kabel berwarna hitam. Lalu untuk keluaran dari indikator lampu kita hubungkan ke negatif. Nah, setelah terangkai semua, kita hidupkan PLC-nya. Sesuai yang tadi, push button berwarna hijau merupakan start, yang mana ketika ditekan maka lampu akan menyala. Lalu tombol merah merupakan reset, yang mana ketika tombol merah ditekan maka lampu akan mati. Baik, di sini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang project dari bab 1 ini. Untuk projectnya mengimplementasikan tabel kebenaran ke dalam ladder diagram menggunakan PLC tipe CP1E NA20 dengan menggunakan CX Programmer. Kemudian dianalisis hasil simulasinya. Untuk kondisinya terdapat 4, yaitu tabel kebenaran 1, kebenaran 2, tabel kebenaran 3, dan tabel kebenaran 4. Di sini disimulasikan masing-masing menggunakan inputan yang telah dijelaskan. Lalu untuk data hasil percobaan, untuk penamaan tabel masih tetap tabel 1, data hasil tabel kebenaran logika. Nah, untuk tabel 1 ini diurutkan. Jadi tabel 1 merupakan tabel kebenaran 1 dan tabel 2 ini menggunakan tabel kebenaran 2. Dan untuk kebenaran logika ini diisi gerbangnya. Jadi untuk tabel kebenaran 1 ini gerbang apa,
lalu dituliskan di sini. Lalu untuk penamaan gambar, melanjutkan dari penamaan gambar di atasnya, yaitu gambar 1.8, berarti untuk penamaan gambar pada tabel titik 1 ini dimulai dari gambar 1.9, kondisi ladder diagram pada tabel kebenaran 1 dengan masukkan A0 dan keluaran Q1. Lalu untuk seterusnya mengondisikan di atasnya juga. Lalu untuk berikutnya yaitu analisis data sesuai peraturan pada praktikum. Untuk S1 minimal 2 lembar full. Lalu untuk kesimpulan, sesuai peraturan praktikum, terdapat 3 poin yang disesuaikan dengan tujuan pada bab 1 ini. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.